وحده لا شريك له. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, video yang akan saya tampilkan berikut ini sungguh video yang menurut saya sangat menyedihkan. Video yang sangat memprihatinkan. Betapa tidak para mantan jenderal kita, para jenderal purnawirawan kita bisa melakukan hal ini. Bagaimana mungkin mereka bersekutu dengan sosok orang yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara? Bagaimana mungkin mereka bersatu dengan orang yang ingin mengkhianati Pancasila, yang ingin mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika, yang ingin mendirikan negara atas dasar agama, yang ingin khilafah Islamiyah, yang mendukung ISIS? Sungguh sangat tidak dimengerti bahwa ini bisa dilakukan oleh para mantan jenderal, mantan orang-orang yang pernah bersumpah setia dengan sabta marganya untuk mengawal, melindungi merah putih. Di sini ada Pak Sunarko. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsikal, laksamana, kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi, yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Adil. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problematik. Dia ini yang bikin problem. Apakah para mantan jenderal kita tidak tahu siapa itu Rizik Syihab, reputasinya, visi misinya ketika menjadi imam FPI? Apakah beliau tidak pernah mendengar misi apa yang sedang diinginkan oleh Rizik Syihab? Apakah mereka tidak pernah mendengar bahwa Rizik Syihab ingin NKRI bersyariah, ingin khilafah Islamiyah? Apakah beliau tidak pernah mendengar bahwa organisasi yang didirikannya, yakni FPI, dibubarkan oleh negara, dijadikan ormas terlarang? Memang sudah dibubarkan, tetapi itu hanya wadah yang kemudian berganti nama. Tetapi visi misinya Rizik Syihab sendiri mengatakan tetap komitmen dengan cita-cita NKRI bersyariah dan khilafah Islamiyah. Apakah para jenderal kita yang kita banggakan sebelumnya tidak pernah mendengar fenomena ini? Kalau mengerti, kalau mendengar, mengapa sampai hati tega bersekutu, bersekongkol dengan orang yang sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah mentang-mentang sudah purnawirawan, sabta marganya, sumpah prajuritnya kemudian sudah tidak terpakai lagi, boleh ditinggalkan? Tidak habis pikir saya. Kalau mereka ini, para pembenci Pak Jokowi dan keluarganya, bukan terdiri dari para mantan jenderal, mungkin masih bisa kita pahami lah, barisan sakit hati sebagaimana halnya Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan lain sebagainya yang bukan dari mantan-mantan prajurit terpilih. Bisa kita pahami, termasuk kegolongannya Rizik Syihab ini. Tapi kalau ini dilakukan oleh beliau mantan orang penting di jajaran elit TNI kita, kemudian melakukan ini, menurut saya sangat sulit dipahami dan ngeri saya membayangkan.
Jangan-jangan dulu sebelum pensiun begini sikapnya. Mudah-mudahan sih tidak. Bolehlah punya kehendak politik, bolehlah punya keinginan politik yang berseberangan dengan pasangan presiden dan wakil presiden yang hari ini terpilih. Bolehlah. Karena sudah purna memang boleh punya hak politik. Tetapi ya milih-milih apa-apa. Nuhun sewu. Dengan siapa panjenengan bergerak? Dengan siapa panjenengan bersekutu? Dengan siapa orang-orang yang kira-kira berbahaya bagi bangsa dan negara? Karena panjenengan mantan pasukan elit di negara ini. Misalkan bersekutu dengan pasukannya Ibu Megawati masih oke. Nasionalis walaupun pasukan merah ini punya kekecewaan yang mungkin sama dengan kelompok ekstrim kanan ini dalam percaturan Pilpres 2024 kemarin. Tapi kalau panjenengan semua bersekutu dengan orang yang punya cita-cita, ingin NKRI bersyariah, ingin khilafah, sebuah cita-cita yang melawan para pendiri bangsa ini, itu tidak bisa kita terima sama sekali. Mohon maaf, tidak bisa kita terima. Dengan fenomena ini, panjenengan bisa kita simpulkan tidak hanya berbahaya bagi konstitusi, bagi hasil pemilu atas pesta demokrasi kemarin, tetapi panjenengan berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Mengapa? Karena panjenengan telah bersekongkol dengan sosok orang yang punya cita-cita ingin mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini bukan hanya persoalan perbedaan politik, kehendak politik biasa. Ini adalah kehendak politik yang mengancam eksistensi NKRI. Kehendak politik yang bersekutu, rela bekerja sama dengan orang yang mendukung ISIS. Ini bukan persoalan sepele, Bapak-Bapak. Dan untuk itu, kita sudah tahu semuanya, para jenderal ini telah melakukan gerakan politik yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Maka, mohon kepada kubunya Pak Mahfud MD Ganjar Pranowo kemarin, dari partai PDIP yang walaupun kalah, walaupun panjenengan juga menyimpan dendam benci kepada Pak Jokowi, tapi saya kira sedendam-dendam, sebenci-bencinya panjenengan semua atas kekalahan dalam Pilpres kemarin, tidak mungkin akan tega melakukan gerakan politik yang membahayakan bagi bangsa dan negara.